Ya, ambil Alkitab saudara, kita akan baca dalam Sakaria pasal 4 ayat 1 sampai 14. Sakaria pasal 4 ayat 1 sampai 14. Sakaria 4 ayat 1 sampai dengan 14. Penglihatan kelima, kandil emas yang berhiaskan 2 pohon zaitun. Datanglah kembali malaikat yang berbicara dengan aku itu. Lalu dibangunkannyalah aku seperti seorang yang dibangunkan dari tidurnya. Maka berkatalah ia kepadaku, apa engkau lihat? Jawabku, aku melihat tampak sebuah kandil dari emas seluruhnya, dan tempat minyaknya di bagian atasnya. Kandil itu ada 7 pelitanya, dan ada 7 corot pada masing-masing pelita yang ada di bagian atasnya itu. Dan pohon zaitun ada terukir padanya, 1 di sebelah kanan tempat minyak itu, dan 1 di sebelah kirinya. Lalu berbicaralah aku, kataku kepada malaikat yang berbicara dengan aku itu, apakah artinya semuanya ini, Tuanku? Maka berbicaralah malaikat yang berbicara dengan aku itu, katanya kepadaku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Maka berbicaralah ia, katanya, inilah firman Tuhan kepada Zerubabel, bunyinya, bukan dengan keperkasaan dan bukan dengan kekuatan, melainkan dengan rohku, firman Tuhan semesta alam. Siapakah engkau, gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi tanah rata. Ia akan mengangkat batu utama, sedang orang bersorak, bagus, bagus sekali batu itu. Kemudian datanglah firman Tuhan kepadaku, demikian, tangan Zerubabel telah meletakkan dasar rumah ini, dan tangannya juga akan menyelesaikannya. Maka kamu akan mengetahui bahwa Tuhan semesta alam yang mengutus aku kepadamu. Sebab siapa yang memandang hina hari peristiwa-peristiwa yang kecil, mereka akan bersukaria melihat batu pilihan di tangan Zerubabel. Yang 7 ini adalah mata Tuhan yang menjelajah seluruh bumi. Lalu berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di sebelah kanan dan di sebelah kiri kandil ini? Untuk kedua kalinya berbicaralah aku kepadanya, apakah arti kedua pohon zaitun yang di samping kedua pipa emas yang menyalurkan cairan emas dari atasnya? Ia menjawab aku, tidakkah engkau tahu apa arti semuanya ini? Jawabku, tidak, Tuanku. Lalu berkatalah, inilah kedua orang yang diurapi, yang berdiri di dekat Tuhan seluruh bumi. Saudara, melalui pembacaan ini kita akan belajar firman Tuhan dengan tema menjadi seperti pohon zaitun. Apa saudara temanya? Menjadi seperti apa saudara? Pohon zaitun. Kalau kita perhatikan apa yang kita baca tadi, saudara, kita mendapat satu pengertian. Satu kali saudara dikatakan Sakaria mendapat penglihatan dari Tuhan. Dia melihat suatu kandil emas, ya dikatakan di situ ada corongnya, lalu dikatakan ada gambar pohon zaitun di kandil emas itu kanan dan kirinya, saudara. Dan setelah itu ya Sakaria bertanya, apa sih artinya ya tentang ya gambar pohon zaitun? Mengapa di kandil emas itu ada gambar pohon zaitun? Lalu dijelaskan ya itu seperti ya Zerubabel, orang yang dipilih oleh Tuhan, orang yang diurapi oleh Tuhan, orang yang dipakai oleh Tuhan. Bahkan orang-orang seperti itu ada kuasa Tuhan yang luar biasa, sampai dikatakan gunung yang besar saja seperti tanah rata saja. Ada kuasa, ada penyertaan Tuhan, ada kasih karunia daripada Tuhan, luar biasa. Ya, setelah itu juga masih ditanya lagi oleh Sakaria, apa sih arti yang sebenarnya? Lalu dijelaskan ya pohon zaitun itu menggambarkan orang yang diurapi oleh Tuhan. Yang terakhir kita katakan orang-orang yang diurapi Tuhan, dan orang-orang yang berdiri dekat dengan Tuhan, orang yang dekat dengan hatinya Allah, orang yang dekat dengan Tuhan, itu digambarkan seperti pohon zaitun. Jadi kalau dari kisah ini kita bisa mendapat satu pengertian, Allah menggambarkan orang-orang yang dipilih, orang-orang yang diurapi, orang-orang yang dekat dengan Tuhan. Kehidupannya itu seperti kehidupan pohon zaitun, saudara. Itu gambaran, saudara. Nah, jadi kita bisa belajar tentang pohon zaitun supaya kita bisa mengerti bagaimana kita bisa menjadi orang yang berkenan pada Tuhan. Bagaimana kita bisa di orang yang dipilih oleh Tuhan melakukan perkara-perkara besar. Bagaimana kita mempunyai kehidupan seperti pohon zaitun sehingga kita diurapi oleh Tuhan dan dikatakan dekat dengan Tuhan, saudara. Itu bisa menjadi satu pelajaran yang berguna bagi setiap kita. Nah,
Ada beberapa yang akan kita pelajari dari kehidupan pohon zaitun yang bisa menjadi contoh bagi setiap kita, sehingga sungguh-sungguh kita ini menjadi orang yang dipilih, orang yang diurapi, orang yang dekat dengan Tuhan dan mengalami kasih karunia. Karena itu yang dikatakan ya malaikat kepada Zakaria. Ada berapa hal yang bisa kita dapatkan? Yang pertama, kehidupan yang cepat bertumbuh. Saya ulangi, yang pertama adalah kehidupan yang cepat bertumbuh, bahkan bertumbuh dengan sangat cepat, saudara. Pohon zaitun itu satu pohon yang bisa bertumbuh dengan cepat. Coba kita bisa baca dulu Kejadian 8 ayat 11. Kejadian 8 ayat yang 11. Menjelang waktu senja, pulanglah burung merpati itu mendapatkan Nuh. Pada paruh di bawahnya selai daun zaitun yang segar. Dari situlah diketahui Nuh bahwa air itu telah berkurang dari atas bumi. Saudara, kisah ini adalah kisah waktu terjadi banjir besar. Dikatakan manusia pada saat itu hidupnya sudah rusak dan sangat-sangat rusak. Sampai akhirnya Allah terpaksa ambil satu keputusan. Ya, manusia itu akan dilenyapkan dan disisakan yang baik supaya nggak hancur, nggak rusak keturunannya gitu, saudara. Akhirnya singkat cerita, Nuh disuruh membuat bahtera yang besar. Dan waktu Nuh membuat, ditertawakan banyak orang, tapi dia tetap membuat bahtera yang besar. Dan akhirnya singkat cerita, setelah selesai, Nuh dan binatang-binatang sepasang yang dipilih disuruh masuk, Nuh dan keluarganya. Lalu suku-suku terjadi banjir yang besar dan orang-orang ya dilenyapkan, binatang yang lain dilenyapkan. Banjir besar sekian lama, Nuh ada dan keluarganya ada di dalam bahtera. Oh, bahtera yang besar itu terapung, saudara. Lalu setelah itu Nuh nunggu kapan hujan dan banjir besar ini akan selesai. Dia pernah mengutus gagak, diutus, tapi dia nggak dapat jawaban. Akhirnya dia mengutus lagi, atau melepas maksud saya, burung merpati, saudara. Yang pertama dilepas dan burung merpati itu kembali lagi. Karena apa? Tidak mendapat tempat berpijak. Artinya ya banjir itu belum surut, mereka belum bisa kembali ke darat, saudara, karena masih ada banjir besar. Setelah lewat sekian lama, dia ambil burung merpati lagi, dilepas lagi burung merpati dengan pengharapan bisa mendapatkan satu pengertian apakah banjirnya sudah surut, saudara. Dan akhirnya singkat cerita, setelah dilepas sekian lama, oh diketahui burung merpati itu kembali, saudara, tapi tidak dengan kosong. Burung merpati itu membawa daun zaitun, tadi dikatakan yang masih hijau. Artinya ya daun yang baru saja bertumbuh, saudara. Oh, waktu Nuh lihat burung merpati yang dilepas, akhirnya kembali membawa daun zaitun yang masih hijau. Dia tahu bahwa banjir itu sudah surut. Oh, dataran itu sudah ada. Sehingga apa? Pohon zaitun itu bisa bertumbuh. Sehingga apa? Pohon zaitun itu bisa mulai lagi daunnya keluar, saudara. Nah, mengapa yang dibawa adalah daun zaitun yang masih segar? Saya percaya, saudara, karena daun zaitun itu lebih cepat tumbuhnya dari yang lain. Mungkin yang lain belum tumbuh, mungkin yang lain belum ada kehidupan, tapi daun zaitun ini lebih dulu daripada tumbuhan yang lain. Dia cepat bertumbuh, sehingga yang ada, yang bisa diambil adalah daun zaitun. Betul, saudara? Dari kisah ini kita bisa ambil satu pelajaran. Ternyata pohon zaitun adalah pohon zaitun yang mudah bertumbuh, cepat bertumbuh. Yang lain belum bertumbuh, zaitun ini sudah mulai bertumbuh. Waktu ada banjir, yang lain belum, tapi zaitun ini sekali lagi sudah mengeluarkan daun yang hijau. Bertumbuh lebih cepat daripada tumbuhan yang lain. Saya percaya itu mempunyai satu pelajaran yang penting bagi setiap kita. Allah ingin supaya kita mempunyai kehidupan yang terus bertumbuh dan bertumbuh. Amin, saudara. Supaya apa? Kita ini berkenan pada Tuhan. Supaya apa? Ada pengurapan, menjadi orang yang diurapi, menjadi orang yang punya kuasa, menjadi orang yang diberkati karena memiliki kehidupan rohani yang bertumbuh, bukan kehidupan rohani yang kerdil, bukan kehidupan rohani yang tetap sama saja, tapi bertumbuh, bahkan bertumbuh dengan cepat, bahkan bertumbuh dengan pesat, bahkan bertumbuh dengan baik. Saya percaya, saudara, ini anugerah daripada Tuhan. Dan saya bersyukur sebetulnya pelajaran ini masih ada kaitannya dengan pelajaran minggu yang lalu. Ya, milikilah iman sebesar apa? Iman sebesar apa, saudara? Biji sesawi. Berapa besar iman sebesar biji sesawi itu, saudara? Besar atau kecil? Iman sebesar biji sesawi itu besar atau kecil, saudara?
Iman biji sesawi itu besar atau kecil? Iman biji sesawi itu bukan berbicara tentang iman yang kecil. Tuhan Yesus sedang berbicara, iman biji sesawi itu sedang berbicara tentang iman yang bertumbuh. Iman biji sesawi beda dengan iman kerikil. Iman biji sawi beda dengan iman gotri. Kalau kerikil 10 tahun tetap sama, 20 tahun tetap sama besarnya, gotri tetap sama. Iman biji sesawi sekalipun dulunya paling kecil daripada benih yang lain, lebih kecil daripada benih yang lain, tapi benih itu bisa bertumbuh. Bisa bertumbuh. Kalau sudah bertumbuh dikatakan bisa lebih besar daripada sayuran yang lain. Dulunya paling kecil, lebih kecil, tapi dia bertumbuh, akhirnya menjadi besar, bahkan lebih besar dari sayur yang lain. Bahkan di dalam Alkitab dikatakan bukan hanya seperti sayur saja, sampai menjadi pohon yang besar, sampai burung-burung bisa bersarang di situ. Jadi iman biji sesawi bukan berbicara iman yang kecil. Bagi saya itu berbicara iman yang bertumbuh. Bagi saya itu berbicara iman yang besar, bahkan sangat besar. Karena bertumbuh terus, makin besar, akhirnya lebih besar dari masalah kita, akhirnya lebih besar daripada gunung-gunung penghalang kita, akhirnya punya kuasa memindahkan gunung, punya kuasa mengusir masalah, punya kuasa mendapat berkat yang besar. Betul? Kenapa? Bertumbuh. Kalau imannya nggak bertumbuh, kalau rohaninya nggak bertumbuh, sulit sekali punya kuasa yang besar, sulit sekali bisa mendapat mujizat yang besar, sulit sekali bisa mendapat anugerah yang besar. Tuhan ingin setiap saudara dan saya miliki iman biji sesawi, bukan iman yang kecil, iman yang bertumbuh. Iman yang bertumbuh akhirnya menjadi sangat besar, sampai seperti pohon. Saudara, itu iman yang besar, akhirnya punya kuasa mengusir gunung-gunung. Kenapa? Akhirnya lebih besar daripada gunung-gunung, ya masalah, akhirnya lebih besar daripada masalah kita, akhirnya punya kuasa mengadakan mujizat yang besar. Hari ini sekali lagi sebetulnya melalui pohon zaitun juga diingatkan bahwa Allah ingin kita punya kehidupan rohani yang bertumbuh. Jangan kanak-kanak rohani terus, saudara, tapi makin dewasa di dalam Tuhan, makin dewasa di dalam Tuhan. Kapan masalah rumah tangga ini bisa selesai jadi rukun? Kalau suami, istri, orang tua dan anak dewasa rohani. Kalau nggak pernah dewasa rohani, nggak pernah berhasil membangun rumah tangga yang bahagia. Kalau semua kanak-kanak rohani ribut terus, kapan di dalam pekerjaan usaha kita bisa rukun? Kalau semuanya dewasa rohani. Kapan di dalam gereja kelompok saya bisa rukun? Kalau dewasa rohani. Tapi kalau anggotanya, jemaatnya kanak-kanak rohani, PKS bahkan sampai pendetanya kanak-kanak rohani, ribut terus dalam gereja itu, bisa menjadi pelayanan yang bersatu, bisa menjadi pelayanan yang rukun. Kalau apa? Dewasa rohani. Perlu rohani yang makin bertumbuh, perlu iman yang makin bertumbuh. Ada kuasa mengadakan mujizat besar, ada kuasa mengusir gunung-gunung masalah, gunung-gunung penghalang, gunung-gunung yang tidak baik, saudara. Dan itu satu anugerah yang besar. Hari ini sekali lagi diingatkan, miliki kehidupan rohani yang bertumbuh, seperti pohon zaitun. Nah, setiap kali kita mendengar firman Tuhan seperti ini, kita bisa pakai koreksi diri. Sebetulnya rohani saya ini kerdil atau bertumbuh? Ya 1 tahun. Mungkin pertama waktu terima Yesus, imannya kecil, lebih kecil dari orang lain. Dengar, tidak boleh selamanya lebih kecil, harus bertumbuh, lama-lama sama dengan yang lain. Bahkan lama-lama iman saudara lebih besar daripada orang lain, lebih dewasa daripada orang lain, bahkan akhirnya sangat dewasa sampai bisa percaya hal yang tidak masuk akal. Sayuran kok jadi pohon begitu, saudara. Nah, itu harus menjadi kehidupan kita. Karena itu sarana mendapat kuasa yang besar, mendapat berkat yang besar, mendapat mujizat yang besar. Amin. Satu kali ada orang yang bersaksi begini, di keluarganya sering ada tamu. Ada satu tamu itu kalau datang memberikan sesuatu, atau dia juga cerita kadang-kadang pergi ke familinya. Kalau pergi diajak oleh ayahnya, familinya sudah punya permen 1 lodong gitu, saudara. Dia sengaja ambil sendiri, dia ambil sendiri. Tapi satu hari waktu disuruh ngambil sendiri, dia bilang enggak, diam saja gitu, nggak mau ngambil terus. Lalu akhirnya sampai
karena diminta ngambil terus, akhirnya ayahnya yang ngambilkan saudara. Waktu ayahnya ngambilkan gitu saudara, dimasukkan di kantongnya, ternyata jumlahnya lebih banyak saudara. Kenapa lebih banyak? Dia masih kecil, tangannya kecil. Ayahnya sudah besar, tangannya besar. Yang kecil aja bisa dapat berkat yang kecil, hanya bisa mengambil berkat yang kecil. Yang sudah besar seperti ayahnya bisa mengambil berkat yang besar. Dalam nama Yesus, hari ini sekali lagi saya ajak saudara, makin bertumbuh rohani saudara, makin bertumbuh iman saudara, makin bertumbuh punya iman biji sesawi, bahkan seperti pohon zaitun yang terus bertumbuh, 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 dan bertumbuh. Amin, amin, bertumbuh dalam Tuhan. Ayo, sudah berapa tahun ikut Tuhan? Jangan kanak-kanak rohani, tidak bisa apa-apa gitu ya. Ikuti som, ikuti beberapa, sehingga makin bertumbuh dalam Tuhan. Yang kedua yang saya dapatkan saudara, kehidupan yang tahan menghadapi tantangan. Bukan hanya sekedar bertumbuh besar saja, tapi sungguh-sungguh tahan menghadapi tantangan, tahan menghadapi badai, tahan menghadapi banjir. Tadi kita sudah baca di dalam kejadian tadi, kisah tentang Nuh. Saat itu saudara, banjir datang melanda bumi saudara. Semua kena banjir, semua pohon kena banjir, termasuk pohon zaitun itu dilanjap oleh banjir. Diterjang oleh banjir yang besar saudara. Saudara perhatikan, namun pohon zaitun tidak mati sekalipun ada banjir besar sedang menerjang di dalam kehidupannya. Waktu banjir surut itu dia masih bertumbuh, berarti dia tetap hidup, dia tidak sampai mati waktu ada banjir besar. Amin saudara. Dia mempunyai ketahanan hidup yang luar biasa sekali saudara. Dikatakan pohon zaitun itu ya saudara, kalau dipotong saudara, dia tidak akan mati, dia tetap akan mudah bertumbuh. Ya, itu ada dipotong. Begitu dipotong carangnya saudara, enggak mati, dia mudah bertumbuh. Karena apa? Dia tetap tahan sekalipun dipotong saudara. Banyak kali dipotong seperti itu, bahkan bertumbuh lebih luas lagi. Bahkan saudara, sekalipun dipotong sampai bawah, batangnya semua dihabiskan, dipotong sampai bawah, dia tetap tahan, dia tetap kuat, dia tetap bisa hidup dengan baik. Sekalipun ia mengalami hal yang berat, saudara lihat seperti itu, dipotong sampai bawah, tapi dia tetap muncul lagi. Dia punya daya tahan yang luar biasa. Dipotong tidak membuat dia mati, diterjang banjir tidak membuat dia mati. Dia tetap kuat, dia tetap bertahan, dia tetap hidup. Bukan hanya bisa bertumbuh saja tapi ringkih, bukan hanya bisa hidup tapi lemah. Sekalipun ada badai, sekalipun ada banjir, tidak membuat dia mati. Sekalipun dipotong, tidak membuat dia mati. Mempunyai pelajaran bagi setiap kita, anak-anak Tuhan. Dalam hidup kita sama. Satu kali, sekalipun kita sudah bertumbuh, rohani kita akan ada badai, akan ada masalah dalam kehidupan kita. Kadang-kadang banjir, masalah datang dalam kehidupan kita. Yang namanya banjir itu bukan sedikit, banyak. Dibanjiri oleh masalah, mungkin masalah kesehatan, mungkin datang lagi masalah keluarga, mungkin masalah lagi keuangan pekerjaan, mungkin masalah lagi pelayanan. Seperti dibanjiri oleh masalah, ditenggelamkan oleh masalah. Tapi firman Tuhan berkata, belajar seperti pohon zaitun, tetap bertahan hidup. Jangan sampai waktu saudara diterjang oleh masalah, saudara ini menjadi mati iman saudara, saudara menjadi mati pengharapan saudara. Tetap seperti pohon zaitun, bertahan sekalipun diterjang oleh badai, bahkan sekalipun dipotong. Mungkin ada saudara yang sedang kerja, dipotong ya, karya saudara mungkin di PHK, mungkin saudara mengalami sesuatu, haknya dipotong. Ada yang melayani, seharusnya tugas, seharusnya punya kedudukan saudara dipotong, hak saudara dipotong, kesempatan saudara dipotong. Saudara seolah-olah habis, gak ada apa-apa. Dalam nama Tuhan Yesus, belajar seperti pohon zaitun. Sekalipun dilanda banjir besar, saudara sekalipun dipotong, saudara tetap bertahan. Saudara tidak akan mati dalam pengharapan, saudara tidak mati di dalam iman, saudara tidak mati di dalam keyakinan saudara. Tetap rohani saudara mantap, tetap
tetap saudara bertahan dan mantap di dalam Tuhan. Karena setiap orang akan mengalami badai, setiap orang akan mengalami masalah, setiap orang kadang-kadang diterjang banjir, setiap orang kadang-kadang mengalami dipotong saudara, ya haknya, dipotong ya kesempatannya, dipotong dalam kehidupannya. Tapi sekali lagi tetap bertahan hidup dengan baik. Amin saudara. Nah, mengapa pohon zaitun ini bisa bertumbuh dengan cepat, dengan baik, dan tetap bertahan sekalipun ada banjir, bahkan sekalipun dipotong dia tetap bisa bertahan, batangnya habis tetap bisa bertahan dan bertumbuh? Saya pelajari saudara, karena akarnya itu luar biasa sekali. Akarnya itu banyak, akarnya itu merambat kemana-mana. Ya, kalau orang di sana ya menanam pohon zaitun, khususnya di perkebunan zaitun, dikatakan jaraknya satu pohon dengan yang lain itu diusahakan minimal 11 meter katanya. Nah, kenapa harus ada jarak? Karena akarnya itu merambat jauh sekali, merambat jauh sekali, merambat dalam sekali. Bukan hanya dalam ke bawah saja supaya bisa dapat air di bawah tanah, tapi juga ke kanan, ke kiri, ke depan, ke belakang, sehingga perlu jarak yang cukup jauh saudara. Karena akarnya punya daya serap yang luar biasa sekali. Sekalipun di tempat yang gersang, sekalipun di tempat yang kering, tapi akarnya itu kuat sampai ke dalam, kuat sampai ke kanan kiri dan sekitarnya. Bahkan yang luar biasa begini saudara, akar pohon zaitun itu bisa menyerap dari kelembapan udara, nggak usah air. Waktu malam hari, waktu pagi hari ada udara yang lembab, dia bisa menyerap ya air itu dari udara yang lembab saja, bukan hanya air sungguhan dalam tanah. Ya, kelembapan udara dia bisa menarik. Dia berakar sangat bagus sekali ya untuk mendapatkan air. Nah, itu sama dalam kehidupan kita. Supaya kita bisa bertumbuh dengan baik, supaya kita tetap tahan uji, sekalipun ada banjir, sekali dipotong kita tetap bertahan. Kita harus berakar kuat-kuat di dalam Yesus. Kita harus berakar kuat-kuat di dalam Tuhan yang sebagai air kehidupan bagi kita. Selama akar kita kuat di dalam Tuhan, kita tidak akan kering iman kita. Selama akar kita kuat di dalam Tuhan, kita tidak akan layu. Selama akar kita kuat di dalam Tuhan, kita tidak akan mati dalam iman. Kita tidak akan mati di dalam rohani. Kita tetap akan bertahan. Kita tetap akan kuat. Kita tetap akan mantap di dalam Tuhan. Amin. Saudara perhatikan, saudara yang sedang ya dilanda banjir masalah, saudara yang sedang dipotong. Kalau saudara tidak berakar di dalam Tuhan atau berakar dalam firman, pegang firman sungguh-sungguh, iman saudara goyah. Saudara akan kecewa, saudara akan putus asa, lihat keadaan, betul? Tapi kalau saudara punya akar, ya terus pegang firman Tuhan, terus dapatkan firman Tuhan, saudara tetap punya pengharapan, saudara tetap akan bisa berdiri teguh. Karena itu memberi kekuatan pada kita, sehingga kita bisa bertahan, sehingga kita bisa kuat, bahkan bertumbuh lagi, bahkan bertumbuh lagi, bahkan bertumbuh lagi di dalam Tuhan. Amin. Sekalipun ada badai, sekalipun ada banjir, sekalipun dipotong, tetap kuat bertahan. Karena berakar, akar yang kuat, sehingga mendapat air kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus, hari ini kalau ada di antara saudara yang sedang mengalami badai yang besar, dilanda ya banjir, dipotong, oh sungguh-sungguh kuatkan akar saudara yang merembas mencari air kehidupan, yaitu Tuhan Yesus. Pegang firman Tuhan kuat-kuat dengan akar saudara, maka saudara sekali lagi tidak akan digoyahkan, maka saudara sekali lagi akan teguh, maka saudara sekali akan kuat, saudara tidak akan mati rohani, dan tetap ada pengharapan, dan tetap saudara akan muncul lagi, dan tetap saudara akan hidup di dalam Kristus. Pegang firman Tuhan, lakukan firman. Tuhan Yesus juga memberi perumpamaan, ya, orang yang bodoh dan bijaksana. Orang yang bodoh membangun di atas pasir, mendengar firman Tuhan tidak dipegang, tidak dilakukan. Waktu ada banjir, rumah itu roboh. Tapi beda dengan orang yang bijaksana. Oh, saudara mendengar firman Tuhan, ditangkap firman Tuhan itu,
dipegang erat-erat firman Tuhan itu, dilakukan firman Tuhan itu, dikatakan dia seperti orang yang membangun di atas batu karang. Sekalipun ada banjir datang, rumahnya tetap kuat, rumahnya tetap kokoh, rumahnya tetap mantap di dalam Tuhan. Jadi berakar di dalam Yesus. Oh saudara, pegang kuat-kuat firman Tuhan dan lakukan firman. Saudara akan seperti pohon zaitun yang tetap bertahan, yang tetap kuat sekalipun ada banjir, sekalipun dipotong tetap akan bertumbuh dan bertumbuh dalam Yesus. Amin saudara. Itu pelajaran yang kedua yang kita dapatkan, sehingga membuat hidup kita tidak tergoyahkan. Di luar boleh ada badai, tapi kita tetap kokoh. Di luar boleh melakukan hal yang jahat, memotong kita, tapi kita tetap kokoh. Di luar boleh orang jahat atau tidak baik, tapi kita tetap kokoh di dalam Tuhan. Menjadi orang yang tidak mudah digoyahkan atau tidak bisa digoyahkan. Yang pertama, bertumbuh, membuat kita bisa punya kuasa besar, meraih hal yang besar. Yang kedua, kokoh. Supaya apa? Kita tidak digoyahkan oleh situasi, kita tidak digoyahkan oleh dunia. Dunia senantiasa bergoyah, tapi iman di dalam Kristus akan kokoh dan tidak tergoyahkan. Amin saudara. Itu yang kedua. Yang ketiga saudara, yang ketiga, memiliki kehidupan yang sangat berguna, ya, sangat berguna, sehingga ya menjadi berkat bagi banyak orang atau manusia saudara. Oh, pohon zaitun itu adalah pohon yang sangat berguna saudara, sangat-sangat berguna. Kalau saudara bisa ya pelajari tentang pohon zaitun ya di Timur Tengah, di Israel, itu sangat berguna sekali saudara. Itu sesuatu yang luar biasa ya, dianggap oleh orang sana itu pohon yang sangat penting, nggak boleh tidak ada, ditanam di mana-mana karena itu sangat berguna ya, mendatangkan berkat yang besar, dipakai untuk banyak hal. Yang pertama kita belajar sedikit kayunya saudara. Kayunya itu juga sangat berguna. 1 Raja-Raja 6 ayat 23. 1 Raja-Raja 6 ayat 23. Selanjutnya di dalam ruang belakang itu dibuatnya 2 kerub dari kayu minyak, masing-masing 10 hasta tingginya. Ya, dikatakan kerub saudara. Kedua kerub yang ada di tabut perjanjian, kayunya itu dipilih adalah kayu zaitun, nggak mau pakai kayu yang lain. Orang Israel ya kalau membuat bait Allah saat itu adalah berusaha semua yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik, yang terbaik adalah untuk Tuhan. Dan untuk kayu yang dipilih adalah kayu zaitun. Artinya apa? Kayu zaitun itu sangat baik sekali, sangat kuat sekali, sangat berharga, lebih daripada yang lain. Seperti tadi, hidupnya kuat, batangnya juga sangat kuat, kayunya juga sangat kuat. Kalau di Indonesia gitu jati saudara, kalau di Indonesia. Tapi kalau di sana adalah zaitun saudara, itu dipakai banyak saudara kayunya. Sampai kerub di atas ya tabut perjanjian, kayunya dipilih pakai kayu zaitun, nggak mau pakai kayu yang lain karena ini kayu yang terbaik ya, dianggap ya mendatangkan berkat ya, berguna, dipakai untuk itu. Lalu sekarang ayat 31, kalau tadi ayat 23 ya dikatakan kerub atau kerubin ya dibuat dari kayu minyak. Kayu minyak itu kayu zaitun saudara, kayu minyak itu kayu zaitun. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-31. Sebagai pintu masuk ke ruang belakang dibuatnyalah pintu dari kayu minyak, ambang dan tiangnya merupakan segi 5. Ya, saudara perhatikan sampai pintu di bait Allah juga sama, dibuatnya dari kayu apa? Kayu apa? Zaitun. Seperti saudara kalau di Indonesia, kalau saudara bangun rumah, ingin rumah yang terbaik, ya kayunya kalau saudara suruh milih pasti milih kayu apa? Jati, betul nggak? Itu kalau kita di Indonesia kita nggak punya kayu zaitun. Tapi bagi orang di Timur Tengah pilihnya kayunya adalah kayu zaitun. Ya, dia jadi berkat karena kayunya kuat, karena kayunya awet. Dia bisa jadi berkat. Kalau pakai kayu yang lain mudah lapuk, kalau pakai kayu yang lain mudah rusak, nanti harus bangun lagi, ya nggak jadi berkat. Kayunya zaitun. Ya, lalu ayat 33. 1 Raja-Raja 6 ayat yang ke-33. Demikian juga untuk pintu masuk ke ruang besar itu dibuatnya tiang-tiang dari kayu minyak yang merupakan segi 4. Ya, kalau saudara perhatikan ya, senantiasa alat-alat yang menggunakan kayu dipilihnya adalah dari kayu zaitun saudara. Kalau saudara terus pelajari kehidupan yang bangsa Yahudi di Israel, ya alat-alat
banyak sekali dibuat dari kayu zaitun. Sampai souvenir-souvenir saudara yang ke sana, kalau saudara bawa pulang, ya, yang dibuat dari kayu, itu kayu zaitun saudara. Tentang gambar misalkan ukiran Tuhan Yesus, ya, makan bersama, ontanya, gambaran Yerusalem, atau apapun, kayu dibuat dari itu. Karena baik, ya, itu jadi berkat. Kayunya dipilih, bisa ya dipakai untuk keperluan rumah tangga, bisa dipakai untuk alat-alat, bisa dipakai untuk furniture, bisa dipakai untuk souvenir, dan banyak sekali gunanya. Kayu zaitun. Lah, minyaknya juga luar biasa saudara. Ya, minyaknya itu bisa dipakai banyak hal. Mungkin di waktu yang lain saya ingin mengajar sedikit tentang minyak zaitun. Tapi yang pasti minyak zaitun itu dipakai untuk banyak hal. Bisa dipakai untuk apa? Penerangan saudara. Kalau nggak ada, zaman dulu nggak ada lampu seperti kita, bisa dipakai untuk menjadi penerangan. Minyaknya itu bisa dipakai untuk apa saudara? Penyedap bumbu masak. Kalau saudara yang pernah ke sana, bumbu masak itu banyak kali dari minyak zaitun saudara. Ya, bisa dipakai untuk menjadi penyedap makanan. Lalu bisa dipakai untuk minyak goreng. Ya, dikatakan minyaknya itu minyak yang baik. Ya, sekalipun minyak, tapi ya kolesterol yang baik, kan ada ya yang jahat, yang baik. Itu baik untuk kesehatan. Ya, dipakai untuk membuat obat-obatan dan banyak sekali. Singkat cerita, pohon zaitun ini adalah pohon yang sangat berguna, ya, membawa berkat bagi umat Allah, sehingga senantiasa dibutuhkan, sehingga senantiasa ditanam. Saudara, orang Kristen harus sama. Kita harus menjadi orang yang apa saudara? Banyak gunanya. Dimanapun kita ditempatkan, kita berguna. Dimanapun kita berada, kita jadi berkat. Saudara, itu satu yang luar biasa. Kalau kita belajar seperti pohon zaitun, oh, hidup kita ini berguna, bukan hidup yang sia-sia. Di dalam rumah tangga, kita berguna bagi rumah tangga kita. Di tempat kerja, kita berguna bagi perusahaan atau di mana kita bekerja. Di dalam kelompok saya, kita menjadi orang yang berguna bagi kelompok saya kita. Di dalam gereja, kita menjadi orang yang berguna bagi gereja kita. Kalau kita menjadi orang yang berguna, kalau kita mendatangkan berkat dimanapun kita berada, pelajarannya, ya, faedahnya, kita akan menjadi orang yang dibutuhkan. Seperti pohon zaitun itu menjadi pohon yang dibutuhkan, senantiasa ditanam di mana-mana orang menanam. Kenapa? Pohon yang berguna. Kalau pohon yang tidak berguna, orang nggak mau menanam. Buat apa ditanam? Betul nggak saudara? Nah, kita juga sama. Dalam rumah tangga, saudara buka hati saudara. Saudara ini menjadi orang yang berguna dalam rumah tangga, atau malah nyebel-nyebeli, atau malah ngekek gitu, saudara, nggak berguna saudara, atau merugikan rumah tangga saudara. Di tempat kerja juga sama. Kita koreksi diri kalau saudara bekerja di perusahaan, di toko. Saudara perhatikan, koreksi diri, jadi orang yang berguna di tempat kerja saudara, mendatangkan berkat di tempat kerja saudara, atau malah merusak tempat kerja saudara, atau malah membuat masalah bagi tempat kerja saudara, atau malah membebani. Jadilah orang yang berguna juga di dalam kelompok saya, juga di dalam gereja. Kita koreksi juga, ya, apakah kita menjadi orang yang berguna bagi gereja kita, atau selamanya tidak berguna, hanya manas-manasi bangku. Tapi jadilah orang yang berguna bagi kerajaan Allah. Kalau kita jadi orang berguna, kita dibutuhkan orang banyak. Seperti pohon itu dibutuhkan. Saudara masih ingat, saya pernah ngajar tentang Yusuf. Saudara ingat? Dimanapun Yusuf berada, Yusuf itu jadi berkat. Dia berguna sekali. Di Roma dia jadi berkat. Sampai ayahnya itu sangat terkesan sekali. Sampai ayahnya itu sangat mengasihi dia. Dan dia diberkati. Dia diberi jubah yang terbaik daripada yang lain saudara. Lalu saudaranya iri, dan dia sengkap ditangkap, dimasukkan sumur, tapi akhirnya diangkat lagi, dijual menjadi budak di mana? Di Mesir. Betul saudara? Di Roma Potifar, dia menjadi orang yang berguna. Dia menjadi budak, tapi budak yang berguna. Apapun yang diserahkan pada Yusuf dikerjakan dengan baik, berhasil dengan baik. Potifar butuh Yusuf saudara. Kalau nggak ada Yusuf repot. Pekerjaan di sini kacau. Serahkan orang lain, wah repot, nanti kacau semua. Kalau serahkan Yusuf beres. Kalau serahkan Yusuf baik semua. Oh, Potifar butuh Yusuf. Akhirnya apa? Dia diangkat menjadi budak yang paling berkuasa.
dia diangkat punya kedudukan yang paling tinggi, dibutuhkan oleh Potifar karena dia bisa dipercaya, karena dia jadi berkat. Kalau diserahkan Yusuf pasti beres. Dia jadi orang yang dibutuhkan. Dia nggak usah nuntut kedudukan kepada Potifar. Potifar yang butuh mengangkat dia. Kalau urusan besar diserahkan orang lain, kacau rumah tangganya. Kalau kedudukan yang paling tinggi diserahkan orang yang tidak jadi berkat, kacau. Oh, Potifar butuh orang yang bisa dipercaya. Potifar butuh orang yang bisa bertanggung jawab. Maka diangkatlah Yusuf. Betul saudara? Karena berguna di rumah Potifar. Karena jadi berkat di rumah Potifar. Bahkan akhirnya digoda, dijebak oleh istri Potifar. Dia sudah setia tapi masih dijebak, difitnah, masuk penjara. Di penjara pun dia menjadi orang yang berguna. Dia menjadi berkat bagi kepala penjara. Oh, urusan makanan, urusan kunci, nggak mungkin kepala penjara itu membawa kunci sendiri setiap hari. Nggak mungkin ngurusi makannya sendiri. Dia butuh orang yang bisa dipercayai. Kalau diserahkan yang lain, kacau. Kalau diserahkan yang lain, oh, rusak semua. Ada seorang bernama Yusuf, sekalipun dia narapidana, sekalipun dia ada di penjara, tapi dia berguna bagi kepala penjara. Dia bisa dipercaya. Serahkan dia kuncinya, beres. Serahkan dia urusan makanannya, beres. Semua dikerjakan dengan baik. Dia dibutuhkan kepala penjara. Sekalipun dia narapidana, dia enggak menderita. Dia menjadi orang yang berkuasa di narapidana. Dia tidak pernah kekurangan karena dia yang pegang makanan itu, karena dia yang menentukan makanan itu, dia yang mengurus makanan itu. Sekalipun dia narapidana, dia lebih bebas dari yang lain karena dia yang pegang kuncinya, karena dia yang mengurusi semuanya. Dia jadi berkat sekalipun di penjara. Maka dia dibutuhkan, maka dia diangkat dan diberkati. Masih ingat pelajaran tentang Yusuf? Jadilah berkat. Saudara masih ingat yang pertama jadi berkat, berguna. Yang kedua apa? Akan dibutuhkan. Kalau kita jadi berkat di rumah pasti dibutuhkan. Kalau kita jadi berkat di perusahaan pasti dibutuhkan. Kita itu akan dibutuhkan. Kalau kita jadi berkat di gereja pasti dibutuhkan. Pelayanannya jadi berkat. Oh, kalau melayan pujian penyembahan jadi berkat. Wah, berguna sekali, dibutuhkan. Besok dijadwal lagi. Tapi kalau tidak jadi berkat, orang bilang, apa gue yang ngono gue? Ya, lalu nggak dibutuhkan, betul nggak saudara? Kalau sudah dibutuhkan, makin dibutuhkan banyak. Hidup kita sadar atau tidak sadar akan diangkat, akan terangkat. Sadar atau tidak sadar akan diangkat, saudara. Nggak usah menuntut, akan diangkat sendiri. Dan kalau kita sudah terangkat, kedudukan makin tinggi. Oh, berkatnya makin rendah atau makin banyak? Berkatnya makin sedikit atau banyak, saudara? Makin tinggi kedudukan, berkatnya makin banyak. Makin tinggi kedudukan, berkatnya makin banyak. Jadi orang yang berguna di dalam keluarga. Jadi orang yang berguna di tempat kerja. Jadi orang yang berguna di dalam gereja Tuhan. Saudara, kita akan dibutuhkan oleh orang lain. Kita bahkan dibutuhkan oleh Tuhan. Tuhan butuh orang-orang yang bisa dipercaya. Tuhan butuh orang-orang yang sungguh-sungguh berguna bagi kerajaan Allah. Tuhan butuh orang-orang yang bisa jadi berkat bagi kerajaan Allah. Kalau dibutuhkan oleh Tuhan, akan diangkat oleh Tuhan, akan diberkati melimpah oleh Tuhan. Betul saudara? Jadi orang yang berguna. Saudara juga uji diri. Saudara ini jadi orang yang berguna atau enggak berguna? Kalau saudara merasa selama ini kurang, mulai ambil keputusan seperti pohon zaitun. Pohon yang sangat berguna, dibutuhkan orang lain. Akhirnya diangkat dan dapat berkat yang besar. Karena berguna, karena mendatangkan hasil, karena mendatangkan berkat. Jadi berkat, diserahkan, selesaikan tugas dengan baik. Kerjakan dengan jujur, jangan dicuri, jangan dikorupsi. Kerjakan sehingga jadi berkat. Maka diangkat, maka akan terima anugerah yang lebih besar. Amin. Siapa mau ingin jadi orang yang berguna? Jadi orang yang berguna. Ya, nanti akan dibutuhkan dan diangkat dan mendapat berkat yang besar. Yang keempat, saudara, yang keempat, pohon zaitun ini ya menggambarkan kehidupan yang senantiasa berbuah. Saya ulangi,
menggambarkan pohon yang senantiasa berbuah. Ya, bukan hanya ya pada tahun pertama, kedua, ketiga saja berbuah, tapi kata-kata senantiasa, senantiasa. Waktu masih muda berbuah, sudah tua tetap berbuah. Dia senantiasa berbuah. Dia senantiasa berbuah. Ya, saudara, pohon zaitun ini karena dia punya kemampuan bertumbuh luar biasa, pohon yang kuat. Saudara dengar, ada sesuatu yang luar biasa dari pohon zaitun. Pohon zaitun ini mampu hidup ribuan tahun. Saya ulangi, saudara. Pohon zaitun ini mampu hidup berapa lama, saudara? Berapa lama? Ribuan tahun. Wah, waktu saya mendengar pertama saya terkejut. Saya belum pernah dengar ada pohon mampu hidup ribuan tahun. Dan yang luar biasa sekali, saudara, selama ribuan tahun, setiap tahun tetap berbuah. Saya ulangi, sekalipun umurnya sudah 1000 tahun tetap berbuah. Sekalipun umurnya sudah 2000 tahun tetap berbuah. Bagi yang pernah ke sana, di Taman Getsemani, di mana Tuhan Yesus berdoa sebelum dia menyerahkan dirinya, ya, itu berdoa di Taman Getsemani. Itu adalah taman ya pohon zaitun, saudara. Saudara, itu pohon zaitun yang sangat tua sekali. Orang sana percaya waktu Tuhan Yesus sedang berdoa di Taman Getsemani, di sana ada 7-8 pohon, saudara. Ya, seperti itu. Dipercayai pada saat itu pohon itu sudah ada. Pohon itu sudah hidup menjadi saksi waktu Tuhan Yesus sedang bergumul di Taman Getsemani, sedang berdoa. Pada zaman Tuhan Yesus pohon itu sudah berbuah, tapi sudah 2000 tahun tetap berbuah. Kalau saudara datang bulan-bulan pada musim ya zaitun, saudara lihat itu pohon itu penuh dengan buah, jadi senantiasa berbuah. Dulu berbuah, umur 100 tahun tetap berbuah, umur 1000 tahun tetap berbuah. Selama pohon itu masih hidup, senantiasa berbuah. Ada pohon kalau sudah umurnya tua, sudah tidak berbuah lagi, saudara. Tapi pohon zaitun ini selama dia masih hidup, dia tetap berbuah. Selama dia masih hidup, tetap berbuah. Sampai ribuan tahun tetap berbuah. Nah, kita baca dulu ya, Mazmur 52 ayat 10. Mazmur 52 ayat 10. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang hijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Ya, kasih Allah terus menerusnya. Saudara, dikatakan oleh Daud, ini adalah Raja Daud yang menulis. Tapi aku ini seperti pohon zaitun yang terus menghijau. Bahkan bukan hanya menghijau, saudara. Oh, saudara, terus mengeluarkan buah. Mazmur 92 ayat 14. Mazmur 92 ayat yang ke-14. Mereka yang ditanam di bait Tuhan akan bertunas di pelataran Allah kita. Pada masa tua pun mereka masih berbuah menjadi gemuk dan segar. Saudara, ini gambaran orang yang ditanam di bait Allah. Ini gambaran orang-orang kita umat Allah yang sudah ditanam hidup di rumah Tuhan. Saudara, dikatakan tetap berbuah pada masa tuanya. Pada masa tuanya pun masih berbuah. Jadi sekali lagi pohon zaitun ini menggambarkan kehidupan kita, anak-anak Tuhan. Kalau dulu ya masih muda, kita melayani Tuhan, berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Buah itu bisa buah karakter, sifat, ya, mulai buah. Tapi buah itu berbicara banyak untuk kerajaan Allah. Jiwa-jiwa yang diselamatkan, pelayanan kita menghasilkan banyak buah. Tapi jangan hanya dulu, waktu saya muda, saya melayani banyak, saya selamatkan banyak jiwa. Sekarang sudah tua, ya sudah berhenti, pensiun, nggak seperti dulu lagi. Dulu memang muda, kita bisa berkarya banyak, berbuah banyak. Sekarang sudah tua, nggak ada gunanya, nggak berbuah lagi. Jangan, itu bukan firman Tuhan. Firman Tuhan senantiasa berkata, sampai masa tua, dalam masa tuanya masih berbuah, tetap berbuah. Kalau saya boleh katakan, malah makin berbuah banyak. Saudara yang sudah tua masih berbuah enggak? Halo? Saudara dulu melayani Tuhan, setelah sekian lama masih melayani enggak? Ada yang dulu ya masih pemuda, remaja, wah rajin sekolah minggu, melayani, rajin paduan suara ikut. Tapi sudah menikah,
sekarang sudah gak berbuah, sudah tidak melayani anak lagi, sekarang sudah tidak ikut kor lagi. Itu dulu, sekarang sudah tidak. Tapi pohon zaitun tetap berbuah. Dulu berbuah, sekarang berbuah. Maka itu sebabnya kita buat kesempatan banyak. Ya, orang tua yang tidak bisa punya waktu di gereja, bisa di rumah buka kelompok anak sambil mendidik anaknya. Dia masih bisa mendidik anak-anak yang lain. Dia masih bisa berbuah banyak, masih bisa berkarya sesuai dengan kondisinya, sesuai dengan keadaannya. Tapi selama hidup kita tetap berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Saudara ingat apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Ya, bagiku hidup adalah Kristus. Hidup itu Kristus. Mati pun gak masalah, itu anugerah. Tapi kalau aku harus hidup, berarti itu adalah hidup untuk menghasilkan buah. Kalau masih hidup, berarti itu kehendak Tuhan supaya kita berbuah banyak. Itu kesempatan dari Tuhan. Berarti masih ada tugas supaya kita berkarya bagi kerajaan Allah, supaya kita membangun kerajaan Allah, supaya kita bisa mendapat mahkota surgawi, supaya kita bisa berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Hidup adalah kesempatan. Semasa masih hidup, kesempatan berbuah. Kalau tugas kita sudah selesai dalam dunia, Tuhan berkata pulang saja. Buat apa nganggur di dunia? Betul nggak saudara? Kalau saudara punya anak, saudara tugaskan ke luar kota kerja atau sekolah. Setelah selesai, saudara izinkan nggak jadi pengangguran di sana? Saudara suruh pulang atau biar nganggur di sana? Saya mau tanya saudara, yang saudara ngutus anak sekolah atau anak kerja di luar kota, ya kalau sudah selesai biar jadi pengangguran atau pulang saja? Suruh pulang atau jadi pengangguran? Halo? Sama Bapak Surgawi, kita di dunia diberi tugas oleh Tuhan, saudara. Sekalipun sudah tua, kalau masih diberi hidup, berarti itu masih ada tugas dari Tuhan. Kalau sudah tidak ada tugas, daripada sia-siakan hidup, Tuhan akan berkata pulang saja. Loh, betul tak saudara, betul gak? Kalau belum disuruh pulang, berarti apa? Masih ada tugas. Dengan saudara, kalau saudara belum diberi suruh pulang, berarti apa? Masih ada tugas. Masih ada tugas. Masih ada tugas dari Tuhan untuk kita kerjakan. Hidup adalah kesempatan untuk berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Masih hidup, masih ada tugas. Jadi saya ajak saudara yang umurnya sudah banyak, 60, 70, 80, saudara dengar. Saudara bukan pengangguran. Saudara bukan orang yang tidak berguna. Sampai masa tua tetap berbuah. Sampai masa tua tetap berbuah. Kalau sudah selesai tugas akan dipanggil oleh Tuhan. Kalau belum dipanggil oleh Tuhan, artinya masih ada tugas daripada Tuhan. Kerjakan tugas daripada Tuhan. Di Alkitab tidak ada hamba Tuhan yang dipensiun. Ayo cari di Alkitab. Gak ada yang dipensiun oleh Tuhan. Kalau selesai seperti Musa, pulang saja. Kalau belum pulang, Musa tetap tugas. Selama masih hidup, masih melayani Tuhan. Banyak kali ya yang sudah umurnya banyak keliru. Aku wis tuwa, wis ora iso apa-apa, wis ora kanggo ben sing nom-nom wae, saudara. Betul tak saudara? Betul? Betul, sering kali kan gitu, keliru saudara. Itu tidak sesuai dengan isi hati Tuhan. Selama kita diberi kesempatan hidup, itu adalah kesempatan untuk berkarya. Itu masih ada tugas daripada Tuhan. Kalau sudah tidak ada tugas, disuruh pulang. Kalau belum disuruh pulang, ada tugas dari Tuhan. Bahkan saudara dengar, ya kemarin saya senang sekali. Kemarin ada kebaktian, ya yang sudah kita rencanakan. Ya dulu disebut lansia, sekarang disebut kebaktian umas. Nah saya mau cerita. Saya sampaikan tentang Kaleb, saudara perhatikan. Justru sebetulnya pada masa tua itu bukan tidak berguna. Banyak orang kalau bisa memanfaatkan masa tuanya dengan baik, justru dia akan mendapat anugerah yang paling besar pada masa tuanya. Justru dia akan mendapat kemenangan yang paling besar pada masa tuanya. Yang dulu waktu dia muda dia belum bisa meraih. Pada masa tuanya dia mencapai puncak kehidupannya. Dia mencapai keberhasilan yang terbesar. Seorang yang bernama Kaleb, saudara masih ingat saya pernah khotbahkan. Oh, dia orang yang cinta Tuhan, dia orang yang gigih, dia orang yang punya iman, dia orang yang sangat semangat sekali.
Tapi saudara perhatikan, sejak 40 tahun dia sudah ikut berperang, dia sudah menjadi tentaranya Musa. Oh, terus sampai 50 tahun, sampai 60 tahun, sampai 70 tahun, sampai 85 tahun, sampai 85 tahun, saudara. Dia sudah banyak berjuang, dia sudah banyak berperang, tapi waktu umur 85 tahun dia menghadap Yosua. Yosua saat itu jadi pemimpin. Engkau ingat janji Allah yang disampaikan melalui Musa, bahwa engkau dan aku akan diberkati, tanah yang diinjak akan diberikan. Oh, sekarang aku umurku sudah 85 tahun, tapi kekuatanku masih sama. Oh, semangatku masih sama. Aku masih bisa maju berperang, aku masih bisa jadi jenderal, membawa pasukan, membawa tentara untuk mengadakan peperangan. Berikan tanah Kiryat Herbot dalam tanganku, supaya aku bisa berkarya pada masa tuanya. Lalu dikatakan Yosua memberkati dia, diberikan kesempatan. Lalu yang namanya kakek Kaleb, umurnya 85 tahun, gerakan pasukannya jenderal di dalam peperangan. Oh, panglima sebagai peperangan, pimpin, dan dia berperang. Dia hanya mengalami kemenangan yang besar. Saudara dengar, yang belum pernah dicapai pada waktu mudanya, justru yang paling top dicapai Kaleb pada waktu umur 85 tahun. Umur sudah tua, bukan tidak berguna. Orang makin tua makin banyak pengalaman. Sudah makan banyak garam katanya, asam garam, betul nggak? Makin matang. Itulah sebabnya kita tidak sebut kebaktian lansia, lanjut usia. Ya ini sisa hidup. Enggak, itu bukan sisa hidup. Itu adalah hidup yang luar biasa, kesempatan yang luar biasa. Kita sebut umas, artinya apa? Umur mas. Saat-saat mengalami kemuliaan Tuhan, saat-saat berkarya dengan perkara besar. Usia yang mas, bukan usia yang sisa. Saya ajak setiap orang yang sudah merasa tua, saudara sedang masuk usia mas, bukan usia loyo, bukan usia sisa, bukan usia yang tidak berguna. Usia mas, saat mengalami kemuliaan Allah, saat mengalami hal yang besar, lebih besar pada saat saudara masih muda. Bangkit semangatmu, nggak mengalami usia mas. Sekarang kesempatan luar biasa, mencapai puncak, mencapai kemuliaan dari Tuhan. Itu betul saudara, itu betul. Jangan sampai jadi orang tidak berguna selama kita hidup terus berkarya. Orang kalau semangatnya padam, saudara lihat orang yang sudah umur 60-70 tahun, kalau semangatnya padam, sudah tidak berkarya, cepat tua, loyo malah ngewer, buyutan. Betul saudara. Saudara lihat orang yang tua, dia tetap kerja, dia tetap berkarya, dia tetap sehat. Semangat itu mendatangkan kekuatan. Jangan merasa enggak berguna. Jangan merasa saudara ini sudah masuk usia yang tidak berguna. Sekali lagi itu kesempatan yang luar biasa. Saya ingat satu kesaksian lagi, karena ini saya anggap penting, sekalipun saudara mungkin pernah dengar. Tapi ini fakta, ini pengertian yang baru perlu ditanamkan pada setiap kita. Usia mas, ingat, umur yang tua itu usia mas, bukan usia yang tidak berguna. Di Korea saya baca di gerejanya Yonggi-jo, satu kali dia ketemu salah satu jemaatnya, lalu dia tanya, gimana, apa kabar sekarang? Baik ya, engkau dalam keadaan baik-baik saja. Lalu jemaatnya itu seorang dosen saudara, di universitas. Dia berkata, oh Pak Pendeta, saya sudah selesai kok. Loh, selesai apanya? Dia bilang, ya saya sudah tua, sudah selesai, saya sudah nggak berbuat apa-apa lagi. Loh kenapa? Dia bilang, lah umur saya sudah cukup, saya jadi dosen sekarang dipensiun. Lah sudah pensiun ya sudah, no selesai, mau apa lagi? Bisanya saya ngajar sebagai dosen, sekarang umur saya sudah ya batasnya sampai saya dipensiun. Pendetanya berkata, ya cari no, universitas yang lain. Dia berkata, saya sudah cari universitas yang lain, sama saja. Semua sudah berkata usia saja sudah nggak bisa diterima lagi, sudah tua, pensiun, nggak bisa lagi ngajar, nggak bisa lagi diterima. Lah gimana lagi? Itu kan sudah selesai. Mau kerja apa lagi? Mau berbuat apa lagi? Saya sudah nggak berguna, ya sudah, habiskan sisa hidup saya saja. Lalu pendeta Yonggi-jo berkata, jangan salah. Selama masih hidup itu kesempatan untuk berkarya. Kalau sudah selesai akan disuruh pulang oleh Tuhan. Jangan memandang itu sebagai suatu yang sia-sia. Ini kesempatan luar biasa. Kalau tidak ada universitas yang mau terima engkau sebagai dosen pengajar, engkau mulai berdoa, engkau mulai berjuang, bangun universitas sendiri, buka universitas sendiri. Mulai berdoa, mulai berjuang, mulai berkarya bagi Allah. Tidak ada yang mustahil.
Dan ternyata ayah imannya dibangkitkan, semangatnya dibangkitkan. Dia mulai percaya dengan firman Tuhan. Oh, kalau masih hidup berarti kesempatan untuk berbuah banyak, kesempatan untuk berkarya. Dia doa, dia usaha, dia doa, dia usaha. Berapa tahun kemudian dia sudah punya universitas sendiri dan dia menjadi pemimpinnya. Dia mengalami puncak saat masa tuanya. Dunia boleh memvonis engkau dengan pensiun, tapi selama kita masih hidup, Tuhan belum menpensiun kita. Susu usia emas, kesempatan luar biasa untuk berkarya. Saudara bisa berdoa, tanya Tuhan, Tuhan akan memberi karya. Amin. Selama hidup tetap berbuah, bahkan makin berbuah banyak. Saya terus ingin supaya setiap kita berbuah. Bahkan prinsip 12 yang sudah kita lakukan, saya mulai perhatikan yang di tingkat atas. Ini mungkin kita perlu tanya Tuhan untuk memperbaiki. Karena setelah anggotanya semua PKS sudah tidak berbuah lagi. Dulu adalah orang-orang yang potensi, bisa berbuah banyak, bisa mengembangkan kelompok saya. Tapi setelah anggotanya semua jadi PKS, sudah seperti kehilangan potensinya. Sudah stagnasi, sudah nggak ada yang dilakukan lagi seolah-olah. Sudah lagi tidak berkarya dalam kelompok saya. Saya sedang berdoa pada Tuhan, saya percaya Tuhan akan bukakan. Selama hidup kita tetap berkarya, tetap berbuah banyak bagi kerajaan Allah. Yang terakhir, kehidupan yang mengosongkan diri, saudara. Oh, kehidupan yang mengosongkan diri. Ponseton ini punya satu kekhususan yang luar biasa. Ya, dia terus makin tua, makin besar, makin tua, makin besar, makin tua, makin besar, makin tua, makin besar. Tapi yang luar biasanya, saudara, makin tua, maka batangnya itu makin berongga. Makin ada lubang-lubangnya, makin berongga. Jadi makin tua makin berongga di tengah-tengahnya. Makin tua dalamnya makin dikosongkan. Makin tua makin berongga. Makin tua makin berongga. Makin besar batangnya makin berongga, saudara. Mempunyai arti, saudara. Oh, pelajar yang dalam bagi setiap kita. Supaya setelah kita makin bertumbuh, supaya waktu kita makin berbuah, supaya waktu kita makin besar pengetahuannya, makin besar pelayanannya, makin besar berkatnya. Jangan sampai kita membusungkan dada, jangan sampai kita menjadi orang yang sombong, jangan sampai kita meninggikan diri. Semua adalah dari Tuhan, supaya kita menjadi makin rendah hati, makin mengakui semua adalah dari Tuhan. Kita harus mengosongkan diri, kita nggak ada apa-apanya. Semua adalah untuk Tuhan, semua adalah dari Tuhan. Akui kebesaran Tuhan, makin diberkati, harus makin mengosongkan diri, harus makin merendahkan diri, makin mengakui kebesaran Tuhan. Jangan sampai menjadi sombong. Betul, saudara? Seperti Tuhan Yesus katakan dalam Filipi 2, sekalipun dia itu Allah, tapi sebagai manusia dia mengosongkan dirinya, bahkan merendahkan diri sampai mati di atas kayu salib. Maka dikatakan Allah Bapa meninggikan dia di atas segala nama, sehingga setiap lutut akan bertelut, sehingga setiap lidah akan mengaku Yesus adalah Tuhan. Waktu dia dilahirkan sebagai manusia, dia menjadi teladan, dia menjadi contoh. Sekalipun dia itu luar biasa, sebetulnya adalah Allah, tapi dia menanggalkan itu untuk memberi contoh bagi saudara dan saya dalam kebesaran anugerah Tuhan. Jangan sampai menjadi sombong, tapi harus mengosongkan diri, tapi harus merendahkan diri, karena semua adalah dari Tuhan dan kebesaran hanya bagi Tuhan. Firman Tuhan berkata, orang yang sombong meninggikan dirinya akan direndahkan. Tapi kalau orang yang merendahkan dirinya di bawah kaki Tuhan, orang yang rendah hati akan ditinggikan oleh Tuhan. Saya lihat dalam kehidupan nyata, orang-orang yang sombong satu kali dibanting oleh Tuhan, jatuh tergeletak, nggak bisa apa-apa. Supaya menyadari manusia itu lemah. Semua anugerah, berkat, kesempatan adalah dari Tuhan. Tapi manusia yang rendah hati dipimpin, dituntun, diberkati dan diangkat oleh Tuhan. Saya ajak setiap kita semua yang sudah dipakai Tuhan, yang sudah diberkati Tuhan, jaga hati. Makin besar pengetahuan kita, makin besar pelayanan kita, makin tinggi kedudukan kita. Jangan membusungkan dada, kosongkan diri. Seperti Ponseton, maka akan ditinggikan Tuhan, maka akan diberkati Tuhan lebih, dipercaya lebih.
Seperti Raja Daud, saudara perhatikan. Itu suatu yang luar biasa. Dia dulunya adalah penggembala kambing domba 2-3 ekor saja. Toleh angon wedhus kalau di sini. Tapi Allah sudah menolong dia, Allah sudah memberkati dia, terus diangkat, terus diangkat, terus diangkat sampai dia menjadi raja, sampai dia melakukan perkara yang besar. Tapi waktu Allah memberkati, dia berkata, siapakah aku ini Tuhan? Semua adalah daripadamu, semua kedudukan ini adalah daripadamu. Tanpa engkau aku nggak bisa punya kedudukan. Semua kekayaan adalah daripadamu. Tanpa engkau aku nggak punya kekayaan. Kalau punya itu anugerah, kalau punya itu berkatmu sendiri. Daripadamu lah segala-galanya. Dia mengakui, dia ingin membalas cinta kasih Tuhan. Dia ingin membangun bait Allah yang besar, yang megah, supaya setiap orang lihat bait Allah, Allah dipermuliakan, Allah ditinggikan. Orang seperti Daud, Allah punya janji berikutnya, dia diberkati lebih lagi, sampai keturunannya diberkati lagi. Amin, saudara. Ada satu juga ilustrasi yang bagus, ya. Dulu di Tiongkok ada satu kaisar, ya, dia ingin cari bendara yang jujur, yang bisa dipercaya, yang baik. Lalu setelah diadakan seleksi, malah didapatkan ada satu petani, saudara, yang sebetulnya sangat melarat, yang sebetulnya ya rakyat biasa sangat melarat sekali. Tapi dia ternyata dipilih, akhirnya jadi bendara raja. Nah, dia bekerja dengan sungguh-sungguh, saudara. Tapi setelah sekian tahun, saudara, ada berita yang masuk di telinga raja. Ada orang yang lapor pada raja. Setiap kali bendara ini masuk ke rumah perbendaraan raja, ya, senantiasa, saudara, bawa buntelan, bawa kain. Kalau keluar orang banyak lihat, dia bawa buntelan itu dibawa keluar dari, ya, rumah perbendaraan raja. Lalu orang mulai banyak curiga, dia ini pasti mencuri, mumpung dia jadi bendara pasti mencuri. Lalu akhirnya raja jadi marah, cepat dia, waktu dia masuk, waktu dia keluar, awasi, mata-matai dia, cepat dia, kalau kelihatan bawa buntelan, tangkap dia, gantung mati dia. Lalu sungguh, saudara, satu hari waktu bendara ini masuk, raja sudah utus orang penjaga, tunggu, kalau dia keluar bawa buntelan, tangkap, gantung mati dia. Sungguh, saudara, waktu dia keluar bawa buntelan, tangkap langsung, diseret di hadapan raja. Lalu raja mulai marah, engkau dulu jujur, sekarang sudah punya kedudukan, sekarang sudah jadi bendara, engkau mulai tamak, engkau mulai mencuri. Dulu tidak mencuri, setelah tinggi kedudukannya, oh hatimu, karaktermu berubah, engkau sekarang jadi tidak baik, engkau perlu digantung. Lalu bendara itu bilang, tidak Baginda, saya tidak mencuri, sungguh tidak mencuri. Rajanya makin marah, itu apa buktinya? Buntelan itu, buka itu kau baru keluar dari rumah perbendaraan, di situ banyak barang-barang emas, perak, berlian. Wah, itu apa? Buka. Lalu petugasnya buka buntelannya. Setelah dibuka, isinya apa, saudara? Pakaian yang kumah. Raja tanya, kenapa kau bawa pakaian yang kumah di istana, di tempat perbendaraan raja? Dia bilang, Baginda, aku dulu rakyat kecil, aku dulu orang miskin dan melarat, sekarang dipilih oleh raja, diangkat jadi bendahara. Aku harus jaga hatiku, aku harus ingat siapa aku, supaya tidak lupa diri. Aku bawa terus pakaianku yang kumah. Waktu aku masih miskin, punyanya cuman ini. Setiap kali aku masuk rumah perbendaraan, supaya hatiku tidak tergoda untuk mencuri, aku senantiasa bawa pakaian ini, supaya aku ingat, sebetulnya aku orang miskin, sebetulnya aku itu nggak punya apa-apa, melarat. Ini adalah anugerah, ini adalah kesempatan. Jangan sampai aku tergoda, jangan sampai aku mencuri, supaya aku bisa jaga hatiku tetap jujur. Ini anugerah saja. Aku bawa terus pakaian yang kumah ini untuk menjaga hatiku, untuk mengingatkan hatiku. Ini hanya anugerah saja. Semua orang kaget. Raja terharu. Dia tidak digantung, dia justru diangkat dengan kedudukan yang lebih tinggi. Kenapa? Setelah diangkat, tetap jaga hati, tetap bisa dipercaya.
Banyak orang setelah diangkat lupa dengan Tuhan. Setelah dijawab doanya, setelah diberkati, kalau disuruh ibadah repot. Doa repot. Apalagi melayan repot. Jangan sampai saudara. Makin diberkati, makin menyadari kasih karunia Tuhan. Nanti diberkati lagi. Nanti diberkati lagi. Amin saudara. Nanti diberkati. Sudah diberkati makin banyak, tetap kembalikan milik Tuhan. Jangan setelah banyak malah takut mengembalikan milik Tuhan. Jangan. Kosongkan diri. Semua dari Tuhan. Nanti makin diberkati.